Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Ya, sesuai yang ada di judul video, kali ini saya akan melakukan perjalanan lagi atau road trip ke bagian utara dari kota saya, Wonosobo, yang artinya nanti akan mengelilingi Gunung Sindoro ya. Yang perlu diketahui bahwa di Wonosobo itu mempunyai dua gunung besar, yang namanya ada Gunung Sindoro dan nanti ada Gunung Sumbing ya. Untuk kali ini saya ingin mencoba memutari Gunung Sindoro seperti apa ya kan, jalanannya ataupun suasananya. Nanti teman-teman biar tahu bahwa oh ternyata kalau teman-teman main ke Wonosobo itu bisa memutari Gunung Sindoro lewat jalan yang bisa dilalui oleh mobil ya. Jadi nanti perjalanannya itu kurang lebih kalau saya lihat di map itu sekitar 80 kilometeran itu, tapi melewati jalan-jalan terobosan ya, atau jalan tikus. Nah, nanti saya tidak mau lewat jalan tikus, nanti mau saya lewat jalan-jalan utama agar teman-teman itu kalau mau ikutin saya lewat untuk mengelilingi Gunung Sindoro itu tahu jalannya. Jadi itu ya, kira-kira 80 km kalau saya baca map. Nah, nanti habis ini akan saya tunjukkan mapnya itu sejauh mana. Yo, kita lihat dulu mapnya. Apa namanya, jalur yang akan kita lalui dari ini titik lokasi saya ke ini. Saya milih di Kampung Atas Awan ya. Kampung Atas Awan itu lokasinya ya di sebelah mana ya, pokoknya di kaki Gunung Sindoro, tapi yang di bagian Temanggung sana, yang daerah Ngadirejo naik ke atas. Nah, ini itu jaraknya adalah 35 km. Nah, kalau kita putar balik ya lewat jalur satunya, itu jalurnya 28 km. Jadi kalau di total 35 sama 28 itu kira-kira jumlah kilometernya adalah 63 km. Tapi kan ini kalau saya lihat secara visual di sini, ini lewat jalur ada jalan tikusnya ya. Nah, ini jalan tikusnya itu di sini, di titik dimana dia belum mencapai Parakan. Sedangkan nanti rencana saya nanti akan saya lewatkan lewat Parakan, pasar Parakan, nanti belok ke kiri. Nah, kira-kira tambahnya berapa ya saya kurang tahu, tapi kalau saya hitung-hitung sih mungkin tambahnya menjadi 60 70-an lah, 70-an. Ada 70-an kilo mungkin ya, itu perhitungan kasarnya. Nah, itu barusan adalah map yang saya lihat di Google. Jadi nanti jalurnya adalah nanti dari tempat titik saya berada nanti kita akan menuju ke utara ke arah Parakan Temanggung, nanti belok ke kiri ke arah Ngadirejo. Nah, nanti belok kiri lagi ke arah Tambi Wonosobo. Nah, nanti dari Tambi Wonosobo nanti turun ke kiri lagi sampai ke titik lokasi di mana saya berada sekarang. Nah, jadi nanti Gunung Sindoro akan terlihat di sebelah kiri perjalanan kita terus. Ya, jadi nanti Gunung Sindoro itu berada di sebelah kiri terus dari jalur yang akan kita lalui. Nah, kalau misal Gunung Sindoro bisa berubah di sebelah kanan, artinya kita tidak mengelilingi ya. Karena ini Gunung Sindoronya berada di sebelah kiri, terus artinya kita mengelilingi Gunung Sindoro melalui jalan itu. Nah, seperti itu akan saya keluarkan terlebih dahulu ini ngeneng Vega saya ya. Jadi nanti lintasannya atau jalur yang akan kita lalui itu adalah naik turun. Jadi saya ingin mencoba ini Neng Vega ini di jalan tanjakan yang ekstrim ya kan. Kemarin kan kita sudah mencoba
ke Jogja ada jalan tanjakan yang ekstrim. Nah, hari ini saya ingin mencoba menggunakan ini lagi di jalan tanjakan yang ekstrim sebelum saya mau bawa ini Neng Vega saya ke jalan-jalan ke wisata Dieng ya. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya, wisata Dieng itu jalannya naik terus karena Dieng itu kan memang perbukitan dulunya adalah gunung juga. Nah, jadi jalannya naik dan itu ekstrim sekali. Jadi sebelum melakukan perjalanan sampai ke Dieng, kita coba terlebih dahulu si Neng Vega ini dalam tanjakan-tanjakan yang agak tinggi, sehingga nanti ketika sampai di wisata Dieng dia tidak kaget ya dengan tanjakannya. Nah, seperti itu. Dan planning jauhnya juga saya ingin bawa ke Pulau Dewata atau ke Bali, tapi belum tahu kapan waktunya karena memang waktu liburnya yang tidak punya panjang ya, sehingga untuk bisa membawa ini sampai ke Pulau Dewata itu ya harus planning jauh ya, karena terkondisikan oleh waktu ya. Seperti itu dulu, saya akan keluarkan dulu mobilnya. Nah, ini mobilnya sudah saya keluarkan dan kita sudah siap untuk melakukan road tripnya. Ini nanti saya road trip akan ditemani sama yang jelas anak saya sama nanti istri saya, dan kita nanti akan melakukan perjalanan bertiga orang ya, melewati itu namanya Gunung Sindoro. Dan nanti kita akan mengelilingi Gunung Sindoro ini. Kita nanti akan memutari Gunung Sindoro itu kurang lebih 80 km ya. Dan ini cuaca hari ini alhamdulillah itu cerah ya, tapi kayaknya di sana sih mendung. Di sana mendung. Semoga sih jalanannya tidak hujan aja. Takutnya nanti kalau hujan biasanya itu ada angin besar. Karena jalur yang akan kita lalui ini jalannya ekstrim. Artinya ekstrim adalah banyak sekali pohon-pohon yang bisa tumbang ketika ada angin besar. Beberapa waktu yang lalu itu pernah kejadian di daerah Wonosobo ini ada angin besar, dan di jalur yang akan kita lalui ini ada infonya adalah banyak pohon yang tumbang. Pohon yang tumbang karena anginnya yang terlalu besar. Nah, semacam itu. Semoga sih nanti akan cerah seperti ini ya. Nah, ini hari ini saya melakukan perjalanan di tanggal 1 Januari 2025. Jadi ini adalah hari pertama di tahun 2025. Saya akan melakukan perjalanan road trip ini untuk mengisi waktu liburan kita, saya dan anak istri tentunya ya, mengitari Gunung Sindoro. Nah, di lain waktu nanti kalau saya sudah menemukan jalur untuk mengitari Gunung Sumbing, akan saya coba mengitari Gunung Sumbing. Nah, kalau saya tanya-tanya ke temen itu, untuk mengitari Gunung Sumbing itu jalannya tidak seenak mengitari Gunung Sindoro. Karena kalau misal mengitari Gunung Sumbing itu kita nanti lewatnya ada 3 kabupaten. Yang pertama jelas Kabupaten Wonosobo, terus Kabupaten Temanggung, dan yang terakhir itu Kabupaten Magelang. Nah, kalau Gunung Sumbing itu letaknya di 3 kabupaten, sedangkan kalau Gunung Sindoro ini letaknya hanya terdiri dari 2 kabupaten, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Nah, itu jadi jalan yang dilalui ini lebih enak melingkari Sindoro daripada melintasi Sumbing. Nah, kita coba akan memulai perjalanannya. Di sini sudah ready nih, sudah ada istri sama ini ada anak saya. Ya. Kita akan mencoba memutari Gunung Sindoro. Mungkin estimasi waktu yang diperlukan itu kurang lebih, kalau 80 km itu berarti hampir 2 jam lebih. Kalau 2 jam setengah atau enggak ya 3 jam lah kalau misal sama istirahat, karena nanti kan di jalan dari Candiroto ya namanya ya, saya agak lupa. Candiroto menuju ke Tambi itu nanti banyak sekali wisatanya, karena di sana memang wisata alam, view-nya sangat bagus sekali. Nanti kita coba lihat. Kita langsung aja perjalanan. Yuk kita berdoa dulu, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai perjalanan. Ya. Sekalian ke Wawa kok. Hah? Mampir? Nyampe sana nggak sih? Nah, ini suasana tahun baru di
di tempat tinggal saya ya. Nah, ini Nama tak kocap sekali. Biar bisa pakai. dengan gagahnya Sindoro itu berdiri di depan kita. Tuh. Rotinya Jadi tempat tinggal saya itu berada di bawah Sindoro ya, kalau bisa dibilang di kakinya Sindoro. Nah ini saya di sini letaknya. Nah ini nanti kita videokan lagi. Nah ini apa namanya bensinnya ini sudah saya belikan kemarin sore dan sudah full, saya fullkan. Jadi nanti sekalian kita hitung ya. Ya sebenarnya sih nggak usah dihitung, nggak masalah ya, karena kita sudah sering melakukan perhitungan untuk road trip ya, baik di luar kota maupun dalam kota, mau pakai Pertalite atau Pertamax sudah kita lakukan perhitungan. Jadi ya nanti sembari dihitung ya, tidak masalah untuk estimasi teman-teman ketika mau melakukan road trip yang sama dengan saya. Nah ini kita lewat jalan sedikit menerobos ya, karena untuk menghindari kemacetan di daerah pertigaan atau perempatan Pasar Kertek ya, namanya Kertek. Nah kita menghindari kemacetan, tapi kita nanti tembusnya di atas Pasar Kerteknya. Nah ini sini kita bisa lihat view Gunung Sindoro-nya lebih sangat jelas ya. Ini Gunung Sindoro tetap kita berada di kiri kita ya. Nah ini Gunung Sindoro. Nah nanti kita akan melalui jalan di mana kita berada di bawah dua gunung. Berarti kita berada di kaki Gunung Sindoro dan kaki Gunung Sumbing. Ini nanti jalannya akan saya tunjukkan, dan itu pemandangan yang memang ditawarkan oleh alam Wonosobo. Jadi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Wonosobo, melihat video ini ada keinginan untuk main ke Wonosobo, nah itu bisa lihat betapa indahnya Gunung Sindoro itu ketika memang suasananya cerah seperti sekarang ya. Karena sebelum hari ini biasanya itu cuacanya itu hujan terus. Sebelum tahun baru ini pagi-pagi itu di Wonosobo hujan terus kebanyakan. Dan ini alhamdulillahnya Wonosobo sudah mulai cerah ya, ini bukitnya. Nah kita skip aja, nanti kita lanjutkan di jalan yang lain lagi. Nah ini kita sudah masuk di jalan raya Wonosobo Temanggung ya. Nah sebelah kiri itu masih Gunung Sindoro ya, itu masih Gunung Sindoro. Dan di sebelah kanan saya, sebelah kanan itu ada Gunung Sumbing. Nah itu Gunung Sumbing. Nah kita masih di jalan di lembah kedua gunung itu Gunung Sumbing, dan itu di sana depan Gunung Sindoro. Jadi nanti di atas sana, di atas jalan sana itu nanti kita akan berada di jalan di kaki Gunung Sindoro dan kaki Gunung Sumbing. Nah kita nanti akan videokan di sana ya. Nah kita nikmati dulu perjalanannya. Ini adalah salah satu pompa bensin dengan view bagus ya, karena belakangnya itu ada Gunung Sumbing, depannya nanti di sana ada Gunung Sindoro. Nah jadi di sini jalanannya itu naik terus ya sampai kita ke yang tadi jalan di antara dua kaki Sindoro dan Sumbing, itu baru nanti kita akan turun. Nah ini untuk sampai ke sana ini jalannya itu naik, dan kurang lebih itu berapa ya, kalau dari bawah sendiri sampai atas itu mungkin ada lebih dari 15 kilo mungkin ya, kalau dari paling bawah tanjakannya sampai ke atas sana yang di jalan di antara dua kaki Sindoro Sumbing. Nah teman-teman, jika mau main ke Wonosobo, pastikan kendaraan teman-teman itu entah itu motor ataupun mobil itu dalam keadaan yang sehat ya, karena memang jalur di Wonosobo kebanyakannya itu naik dan turun. Jarang sekali jalur di Wonosobo itu lintasannya itu datar atau jalurnya itu datar. Nah, jadi semua kebanyakan sudah naik turun kayak gini. Jadi kalau misal kendaraan ya, jadi kalau misal kendaraan teman-teman yang dibawa ke Wonosobo itu tidak sehat, takutnya nanti tidak kuat dalam menanjak ataupun nanti akan berbahaya ketika teman-teman dalam kondisi jalanan turunan. Nah, jadi seperti itu ya, pastikan kalau mau main ke Wonosobo jalannya harus sehat kendaraannya.
situasi jalanannya seperti ini ya, lengang di Kabupaten Wonosobo di tahun baru 2025. Sekarang tanggal 1, jalannya sepi ya. Jadi jalan ini jalan sering disebut jalan tengkorak. Kenapa sering disebut jalan tengkorak? Karena banyak sekali kejadian kendaraan yang remblong sehingga menabrak, yang nanti di paling bawah itu ada pos polisi, sampingnya itu ada tempat yang sering ditabrak itu. Jadi teman-teman, ini namanya jalur tengkorak. Nah, ini yang belok kiri ini, itu kalau teman-teman dari arah Semarang mau ke Dieng, lewat lebih cepat lewat sini bisa. Nah, salah satu alternatif, jalan alternatif di bawah lembah, di bawah kaki Gunung Sindoro, itu lewat sana tadi. Itu view-nya juga bagus karena di sana nanti yang disajikan itu berupa perkebunan teh. Jadi view-nya bagus, udaranya segar. Nah, tidak kalah dengan situasi dan kondisi di Puncak Bogor sana. Nah, ini kita sudah berada di jalan di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing. Ini Gunung Sumbingnya di sebelah kanan saya. Ini bisa teman-teman lihat, sebelah kanan itu adalah Gunung Sumbing. Nah, ini sudah sangat kelihatan. Nah, itu Gunung Sumbingnya. Kalau yang sebelah kanan itu adalah Gunung Sindoro. Gunung Sindoronya tertutup oleh awan karena nggak tahu bisa tertutup, adalah tadi terang benderang, sekarang kok tertutup. Nah, itu ini adalah jalan di antara dua gunung di kakinya ya. Di sini banyak sekali wisatanya. Nah, itu kalau teman-teman mau ke sini silahkan, sangat diperbolehkan untuk menikmati wisata alam di Wonosobo ini. Nah, ini wisatanya salah satunya itu ini Gunung Sumbing, view Gunung Sumbing, view Gunung Sumbing sana. Nah, ini view Gunung Sumbing. Nah, ini kita sudah mau sampai ke namanya Pasar Parakan ya. Ini jalanannya dari tadi yang kita berada di jalan kaki Sindoro dan Sumbing itu turun terus sampai kita masuk ke daerah yang namanya Parakan. Nah, Parakan Temanggung. Jadi di depan sana kurang lebih sebentar lagi, 5 menit lagi lah, kita akan sampai di Pasar Parakan. Nanti dari Pasar Parakan nanti kita akan ambil ke kiri ya, mengambil ke arah Ngadirejo. Nah, jalanannya ya sepi, lengang. Jalanannya tuh turunannya sangat tajam ya. Dan ini hampir sama kayak tanjakan tadi ya, dari pucuk ke dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah juga panjangnya kurang lebih hampir 15 km juga. Nah, jadi memang isinya Temanggung sama Wonosobo itu ya jalannya naik sama turun ya, karena memang berada di Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jadi jalannya kebanyakan juga naik dan turun. Nah, ini kita nanti videokan lagi ketika sudah sampai di Pasar Parakan. Nah, kita sudah sampai di Pasar Parakan. Ini pasarnya sebelah kiri. Nah, di depan itu nanti ada, kita harus belok kiri ya, tidak boleh lurus ke sana karena itu perboden. Nah, ini kita belok kiri untuk menuju ke arah apa namanya Candiroto, Candirejo apa Candiroto. Nah, tuh ini suasananya di pasar. Parakan. Nah, biasalah ya, pasar itu agak sedikit crowded, entah itu dari angkutan yang ngetem sembarangan ataupun dari mobil yang tiba-tiba berhenti, motor yang tiba-tiba berhenti, parkir di mana-mana. Nah, ini kita lurus saja. Nah, kalau teman-teman mau ke arah Temanggung dan Semarang itu bisa belok kanan sini ataupun depan sana juga bisa. Nah, jadi kita ambil lurus
ke arah Candiroto, Candirejo. Nah, ini lampu merah. Lampu merah ini kita belok ke kiri. Ya, kita belok ke kiri. Nah, ini kita belok ke kiri. Untuk kita mengarah ke Candirejo ataupun ke Jakarta juga bisa. Nah, kita belok ke kiri ini. Nah, ini kita sudah di Jalan Raya Parakan Candirejo. Nanti kurang lebih mungkin 10 kilo kita akan sampai di daerah Pasar Candirejo ya. Nah, ini suasananya seperti ini, lengang dan ya enak lah ya di libur tahun baru, tapi suasananya lengang ya. Mungkin karena kebanyakan masih pada ngantuk ya. Mungkin semalam pada merayakan tahun baru, sedangkan saya dan istri anak itu tidur. Perayaan tahun baru kami ya tidur itu, dan suasananya nah di depan sana nanti sudah akan kita sampai di daerah Candirejo ya, Pasar Candirejo. Nah, ini kondisinya malah sekarang hujan. Nah, ini sangat was-was juga. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Ngadirejo. Sorry tadi kok saya bilang Candiroto. Ini saya sudah sampai di Pasar Ngadirejo, dan di depan sana itu nanti ada pertigaan, itu sudah ada penandanya. Kalau belok kanan itu ke Jakarta, kalau belok kiri itu ke Dieng Wonosobo. Nah, jadi kita nanti ambil ke Dieng arah Wonosobo ya. Karena kita akan memutari Gunung Sindoro soalnya ya. Jadi kalau nanti kita ke kanan, nanti kita tidak sampai ke rumah lagi ya. Nah, kita ke Jakarta aja. Nah ini suasananya mah di sini hujan lebat, hujan deras ya. Padahal tadi di rumah itu kan sudah cerah. Nah, ini nih pertigaannya, ini kita nanti ambil kiri. Depan ini kita ambil kiri. Nah, ini kita ambil kiri jalan daerah Dieng. Nah, jadi teman-teman yang dari Jakarta mau ke Wonosobo, kalau saran saya lebih baik sih lewat sini, lewat daerah Candirejo sini. Kenapa? Daripada lewat, kalau mau ke Wonosobo ke Dieng lah, lebih baik lewat sini daripada yang lewat potong turun di Pekalongan terus lewat jalan yang tembus ke Dieng langsung. Itu jalannya sangat ya sempit dan lebih berbahaya daripada jalan sini. Jadi ini saran saya pribadi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang lihat ini orang Jakarta mau main ke Wonosobo, lebih baik dari Jakarta naik tol sampai turun di daerah Kendal, Jawa Tengah. Nah, nanti dari Kendal Jawa Tengah baru naik, cari map ke Ngadirejo, baru ke arah Wonosobo ini. Nah, ini ke arah Wonosobo lewat sini. Nah, jadi kalau teman-teman lewat sana belum tahu apa namanya situasi dan kondisinya, padahal jalanan yang dari Pekalongan ke arah Dieng itu sangat berbahaya bagi orang awam ya, karena jalannya naik turun dan sempit. Nah, itu takut. Nah, kalau sini kan masih lumayan, masih 2 mobil, masih ada sisa seperti ini. Jadi jalannya jalan besar. Nah, sebenarnya di atas sana itu Gunung Sindoronya ya, karena ini kebetulan kita kejebak hujan, jadi Gunung Sindoronya tidak terlihat sama sekali. Harusnya di sana, di atas sana itu Gunung Sindoro view-nya kalau tidak hujan. View-nya Gunung Sindoro ini kok pas sekali hujan, jadi view-nya kita tidak dapat sama sekali Gunung Sindoronya. Kalau dulu saya pernah lewat jalan sini, itu ketika tidak hujan ya, itu bagus sekali ya. Bagus sekali karena memang ya view gunung itu kan memang bagus ya. Jadi
Sana bagus sekali view-nya, apalagi kalau pas kena sorot matahari sore itu sun, nah, itu lebih bagus lagi. Nah, ya, kita kalau teman-teman lewat jalan sini ya sudah, nggak masalah, tinggal lurus saja nanti sampai di Dieng, tidak usah belok-belok, tinggal mengikuti jalannya saja. Jalan besar ini nanti akan dibawa sampai ke namanya Tambi. Nanti di Tambi itu ada pertigaan kanan dan kiri. Kanan ke Wonosobo, kiri ke Wonosobo, kanan ke arah Dieng. Nah, jadi kalau saran saya pribadi, daripada lewat jalan Pekalongan lebih baik jalan sini, karena ini jalannya besar ya. Ini 2 mobil pun juga masih ada sisa jalannya. Kalau lewat yang jalan Pekalongan, tembus Pekalongan sana, itu jalannya itu sempit kayaknya ya. Mobil sama mobil itu sudah ngepres kanan kirinya, jadi lebih berbahaya. Kalau bagi yang belum tahu wilayah sini, lebih baik sih lewat sini daripada lewat sana. Ini hujannya sangat deras sekali para teman-teman, dan ini agak-agak was-was juga kalau hujannya deras seperti ini. Semoga sih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu ya, karena memang alam itu kita tidak bisa mengaturnya ya. Nah, yang mengatur itu ya tenaga atau power yang lebih kuat daripada kekuatan manusia itu sendiri. Nah, jadi ini hujannya deras. Duh, suasananya berkabut, tidak terlihat jalannya. Nah, ini juga suatu keadaan yang mungkin salah satu warning bahaya ya, kalau teman-teman melalui jalur ini dari arah mungkin Jakarta atau mungkin dari arah Semarang ataupun mana-mana yang pengen ke Dieng melalui jalur ini. Nah, jalur ini lebih enak lah, jalurnya lebih cepat, lebih sepi, dan ya lebih cepat, lebih sepi, dan jalannya lebih lebar daripada jalan arah dari Pekalongan sana ya. Tapi ya minusnya kayak gini nih, view-nya kabut kayak gini ya, karena memang ya sekarang lagi musim hujan juga sih ya. Musim Januari kan musim-musim hujan dan mungkin peralihan ya. Dan ini jalannya pun menanjak semua ya, jalannya itu menanjak terus dari bawah tadi, lampu pertigaan tadi sampai ini sekarang ini masih menanjak, dan sampai atas sana juga masih menanjak. Nah, ini tantangan tersendiri bagi teman-teman yang mau melihat ini. Pastikan kendaraan teman-teman itu sehat ya, jangan sampai tidak sehat sama sekali, itu tidak terlihat jalannya kabut. Kita pelan-pelan aja ya. Nah, tuh tiba-tiba ada truk di depan kita tanpa terlihat sama sekali. Nah, kita coba pelan-pelan saja. Nah, tuh, karena kita sudah menuju ke arah Gunung Sindoro. Nah, itu depan sini sebenarnya Gunung Sindoro, depan sana tuh. Depan sana itu Gunung Sindoro. Nah, karena kalau tertutup kabut yang tebal, jadi Gunung Sindoronya tidak terlihat sama sekali. Ada kolam renangnya. Nah, di sini sudah banyak wisata-wisatanya. Ini sudah mulai tempat wisata. Ini salah satunya tempat wisata ini. Nah, ini semua di sini nanti sepanjang perjalanan kita nanti ini akan banyak sekali tempat wisata alam ya. Monyet deh, ada monyet. Tuh ada monyet. Tuh, Lihat ya. monyet. Tuh, jadi ini. Nah, nih. Dan di sini udaranya sudah terasa dingin. Sudah terasa dingin. Ya. Kabutnya di mana-mana. Semoga nanti sampai daerah atas, lebih atas daripada sekarang ini, kabutnya sudah tidak ada lagi ya, dan tidak ada hujan kembali ya. Di sini juga sudah ada tempat penginapan, hotel. Karena memang di sini jalur rame ya. Pendakian itu. Jalur daki ya, jalur daki Gunung Sindoro sebelah sini. Dan ini jalur rame, jalur akses besar dari Temanggung menuju Dieng ya, daripada teman-teman harus ke Wonosobo terlebih dahulu baru ke Dieng, karena kan jauh dari Wonosobo ke Dieng. Nah, lebih baik motong ke sini aja kalau dari Semarang lewat jalur ini.
jadi lebih cepat. Nah, jalannya ya ini jalannya cuma ekstrim aja, belok-beloknya tuh naik turun naik turun naik turun. Nah, jadi kita hari ini waktu ini kita istirahat terlebih dahulu ya, ini biar mesinnya tidak terlalu panas. Ini jalannya tadi nanjaknya ekstrim, makanya tidak saya rekam. Kita di bawah sana tuh ekstrim sekali. Nah, ini kita istirahatkan dulu sebentar karena memang ini jalanannya naik terus nih di sana. Ini jalanannya naik. Nah, harusnya di sana itu adalah Gunung Sindoro. Harusnya ya di sana itu Gunung Sindoro. Jadi kita ini di sini sudah di kakinya Gunung Sindoro ya. Ini view-nya kayak gini kalau kita teman-teman lihat di daerah di mana ya, saya lupa. Tapi ini view-nya. Kita istirahat subuh sebentar sambil ngadem-ngadem. Ini suasananya bagus kalau memang ini tidak ada kabutnya. Nah, view-nya itu bagus sekali biasanya kalau tidak ada kabutnya. Apalagi kalau view Gunung Sindoro-nya kelihatan, itu lebih bagus ya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, tuh. Nah, di sini juga ramai orang-orang melintas. Ini ramai orang-orang melintas. Nah, ini view-nya. Istirahat ya lumayan lah, 5 menit atau 10 menit kita bisa istirahat dulu. Nah, kita ini mau melanjutkan perjalanan lagi ya. Tuh rombongan orang banyak sekali naik motor ataupun rombongan mobil, di sini juga banyak. Tuh ini di belakang saya tuh mobilnya udah masih banyak, jadi kita masuknya nunggu ini pada selesai lewat dulu. Nah, suasananya ya bagus lah ya, dingin karena memang di kaki gunung. Dalam. Oke, yuk nanti kita beli. Nah, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jalanannya naik, tanjakannya masih tajam ya tuh. Nah, itu nanti naik ke sana, terus naik ke sana. Nah, ini jadi ini terus naik ke sana tuh. Nah, jadi kita ini nanjak ekstrim ya. Jadi kita pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet ya, biar kita sambil menikmati perjalanannya. Nah, tuh jalannya naiknya ekstrim. Nah, ini bener. nah di depan ini juga ada rest area yang teman-teman bisa manfaatkan ketika capek ya, biar kendaraannya tidak terlalu panas ataupun apa. Nah, karena memang jalannya naik turun, naiknya ekstrim sekali dan panjang. Itu yang menjadi PR atau problem karena naikannya panjang. Nah, kita sudah hampir sampai di puncaknya ya. Jadi tanjakannya udah mau selesai. Nah, alhamdulillah bisa sampai puncaknya dengan selamat. Nah, itu masih nanjak sedikit lah, tapi kita coba pelan-pelan aja, tetap pelan-pelan karena pelan-pelan itu bisa membawa keselamatan. Nah, tuh kita masih ramai sekali jalanannya karena memang di sini sudah jalan-jalan wisata ya, tempat wisata. Ramai sekali. Atau mau mandek sini rest area. Nah, kita istirahat dulu di rest area dari tempat yang tadi kita berhenti. Kita berhenti di rest area itu dari tempat yang tadi ya. Itu kurang lebih mungkin ya kalau tidak salah 500 meteran lah, naik sedikit atau ya 500 meteran. Nah, jadi ini suasana rest areanya ramai sekali. Nah, di sini ada banyak juga makanannya. Ini menu-menunya. Nah, kita sambil istirahat kita ambil kopi 2 sama anak saya minta susu. Nih ya, kita kopi-kopinan dulu biar tidak ngantuk yang jelas ya. Oke.
Nah, kita akan melanjutkan perjalanan kembali ya dari rest area ini. Kira-kira nanti kurang lebih mungkin ya 1 jam lah kalau sampai rumah ya. Sekarang ini sudah jam 11.57 ya, sudah jam 12. Ini 11 jam 12 lah. Kita masih di daerah Ngadirejo, atas Ngadirejo, masih daerah Temanggung. Ini kita belum masuk ke Wonosobo. Dan situasinya masih sama, masih berkabut tuh. Berkabut semua, mendung berkabut ya. Nah, untungnya tidak hujan aja. Jadi itu sudah 37,1 km ya. Sudah kita berjalan sejauh 37,1 km. Berarti kalau sesuai di Google Map, berarti kekurangannya masih kurang plus minus 50 km lagi untuk kita sampai di titik awal pemberangkatan tadi di rumah ya. Jadi ini kita akan melanjutkan perjalanannya. Rest area ini juga sangat ramai, itu banyak sekali pengunjungnya. Karena memang ini salah satu rest area yang disarankan ya untuk teman-teman yang entah itu dari arah Ngadirejo Temanggung atau dari arah Wonosobo untuk istirahat, untuk mengecek kendaraan apakah kendaraan itu panas atau tidak ya. Jangan sampai teman-teman memaksakan kendaraan untuk selalu berjalan ketika sudah memang tidak terlalu bagus ya, takutnya nanti malah misal kalau dari arah Wonosobo turunan terus jadi remblong. Nah ini kita barusan keluar dari rest area kan ya, masih banyak tanjakan tuh, tanjakannya naik sekali tuh yang atas sana, masih banyak tanjakan dan kita belum sampai daerah Wonosobo. Dan ini masih banyak orang-orang yang berhenti di pinggir jalan untuk menikmati keindahan alamnya ya. Jadi ini sangat bagus nih, bagus nih. Sendiri aja. Ini view-nya. Itu view-nya. Nah, memang kabut semua ya. Sayangnya cuma kita berkabut. Padahal kalau tidak berkabut ya lumayan, apalagi sana tuh view-nya, di sana ada terasering dari perbukitan tuh. Nah, itu teraseringnya. Nah, ini juga tanjakan, nanti tuh tanjakannya ekstrim depan sana tuh, menukik depan sana tuh, menukik. Nah, jadi kita harus pelan-pelan aja ya untuk menjaga keselamatan kita. Ini mah teleponnya mah. Nih tempat wisata nih. Nah, kita kayaknya ini sudah mau hampir di puncak ya ini. Oh, ini yang negeri di atas awan nih. Kiri jalan, mau makan di sini atau mau makan di mana? Ini aku Nih, masih silang full saus. Sini lagi apa? dalam tanjakan yang sangat panjang sekali, bro, teman-teman. Nah, di sini tanjakannya mulai panjang sekali ini. Nah, kayaknya ini sebentar lagi kita masuk ke area Wonosobo ya. Setelah ini kita sudah mulai sampai dengan tanjakan, barusan tanjakan sangat tinggi teman-teman. Tidak saya videokan karena saya nggak berani ya fokus, kalau tanjakan tinggi itu fokus. Nah, ini juga sedikit menanjak juga. Ini itu mobil Civic hatchback zaman dulu nih kayaknya. Ini bagus sih mobilnya. Nggak bisa naik. Mobilnya bagus. Nah, ini akhirnya kita menemukan jalan turunan. Artinya kalau kita sudah menemukan jalan turunan ini, kita sudah berada di daerah puncaknya ya. Nah, ini kita sudah menemukan jalan turunan. Kita buat turun. Nah, ini kita berhenti sebentar ya, di sana tuh macet karena memang papasan, kayaknya papasan, dan ada yang parkir di pinggir jalan, sehingga daripada kita berhenti di tanjakan lebih baik kita berhenti di bawah seperti ini ya. Kita udah mau sampai
di daerah Wonosobo. Kayaknya depan sana udah perbatasan Wonosobo deh, udah masuk ke daerah Tambi. Jadi kita mulai pelan-pelan lagi ya, kita mulai nanjak. Tuh bisa nih. Kita mau nanjak, bismillah lagi ya. Nah ini yang tadi bikin macet karena ada parkir di pinggir jalan seperti ini nih. Nah ini juga. Nah, jadi mau nggak mau juga harus kayak gini bergantian. Nah, di sini view-nya bagus sekali teman-teman. Nah ini kanan jalan itu, nah sangat bagus. Nah bagian kiri juga view-nya bagus juga teman-teman. Nah ini kita sudah mulai masuk ke perkebunan teh. Nah ini kebun teh, kiri ini teh, di kanan ini juga teh. Nah ini daerah Sikatok ya. Sikatok itu kok di bahasa Jawa kan, di bahasa Indonesia kan berarti celana. Katok itu kan celana. Nah ini view-nya. Ini kita udah masuk ke daerah Wonosobo. Berarti kalau sudah Sikatok itu udah daerah Wonosobo. Ini view-nya bagus ya. View apa namanya? View perkebunan teh. Nah ini itu tempat wisata juga di depan sini. Nah ini wisatawan. Memang yang dijual di daerah Wonosobo Temanggung ya ini view-view kayak gini. Nah ini ramai sekali nih. Nah di sini ada wisata kereta gantung di sana. Nah, ini macet sekali tuh. Sana tuh. Nah ini wisatanya ramai sekali nih. Tuh keretanya gantung. Nah sekarang kita mulai macet ya. Nah, di sini karena memang tempat wisata dan banyak jeep-jeep di sini. Ada kamar mandi nggak ya? Ada jeep-jeep. Ya. Karena ini anak saya pengen kebelet ke kamar mandi, kita coba cari kamar mandi di depan, mungkin kita nemu kamar mandi ya. Nah ini di sini macet tuh, di sana view-nya bagus banget. Tuh di sana tuh.
alhamdulillah kita sudah sampai di Desa Tambi, Wonosobo ya. Jadi ini kita udah mau sampai, ya kalau dari sini masih kurang lebih 45 menit lah kalau sampai sampai rumah atau titik pertama kita berangkat tadi ya. Ini kita sudah masuk ke Desa Tambi. Dan alhamdulillahnya kita sampai sini baru hujan ya, tidak di daerah yang tadi itu yang masih di atas tadi. Nah itu kalau lebih hujan di sana saya juga was-was juga. Nah akhirnya kita udah sampai sini baru hujan. Nah di depan sana nanti ada pertigaan. Nah ini teman-teman yang mau misal ke arah mau main ke Dieng ya, dari arah tadi yang jalan kita lewati ini, nanti teman-teman bisa ambil ke kanan. Kalau ke kiri itu teman-teman menuju ke arah kota Wonosobo-nya. Jadi kalau dari sini ya, dari arah sini, nah ini Mama ingat skripsinya di sini kan? ini di sana dari sini. Nah ini belok kanan ini ke Dieng, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam lah ke Dieng, karena bukan karena jauh ya, karena tanjakan jalurnya. Nah, kalau ini ke kiri kita ambil ke kiri karena memang itu jalur ke arah kota Wonosobo. Nah ini ke arah kota Wonosobo kita ambil kiri. Nah ini jalannya seperti ini, kita jalannya tinggal turun saja sampai di kota Wonosobo, karena memang ini posisinya kita berada di atas. Ini salah satu hotel yang tampilannya seperti kapal. Ini namanya Hotel Horizon Wonosobo, Horizon Dieng. Nah, agaknya seperti kapal itu. Di sini view-nya bagus lah ya, view-nya lumayan. Ya, rumah semua banyak di sini. Tuh Bapak DPLI sampai atasnya lagi sana jajar. Ini ternyata banyak yang menuju ke arah Dieng ya, ke atas, yang belum tentu sih ke arah Dieng, barangkali tadi ke arah yang jalur yang kita lewati tadi ya bisa. Tapi banyak lah yang jalan naik, ini banyak sekali. Nah daerah sini itu sudah banyak sekali jalan Dieng Wonosobo ya, sudah banyak sekali homestay, tempat wisata, tempat makan. 14 tahun yang lalu atau 2010, waktu awal saya masih lulus, masih SMA lah ya, 2010-an itu, ketika saya ke Dieng, main ke Dieng, itu masih sangat jarang sekali tempat makan di jalan utama Wonosobo Dieng ya, masih sangat jarang tempat makan, penginapan, terus tempat rest area gitu ya. Mungkin karena waktu itu Dieng belum seterkenal sekarang ya. Sepengetahuan saya, Dieng mulai terkenal itu ketika yang liputan Golden Sunrise di Bukit Sikunir. Nah dulu itu kan sempat masuk di programnya Trans 7 waktu itu ya. Nah itu semenjak itu, seingat saya, itu Dieng langsung banyak wisatawannya, langsung naik drastis wisatawannya daripada dulu-dulu. Sepengetahuan saya dan seingat saya, itu memang pemicunya yaitu Golden Sunrise dari Sikunir yang masuk ke TV. Ditambah lagi view dari Gunung Perahu itu yang masuk ke label Aqua itu ya, air mineral Aqua itu botolnya. Nah itu semakin banyak akhirnya para pendaki itu mau naik di Gunung Perahu ya. Selain wisata alam yang ditawarkan, jadi ada pendakian gunung juga kan. Sehingga ya itu
semakin banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Wonosobo. Nah, kalau ini weekend atau long weekend kayak kemarin ya, libur Natal keagamaan kemarin, ini macet di mana-mana di Wonosobo. Bahkan ke arah Dieng itu infonya itu macetnya sangat panjang ya, karena memang banyaknya wisatawan yang mungkin penasaran dengan Wonosobo. Kalau saya pribadi sih ya tidak pengen juga ke Dieng ya. Karena memang ya sudah sering ke Dieng, maksudnya sudah sering ke Dieng dulu, dan wisatawannya wisatanya kayak gitu saja, tidak ada pembenahan wisata lain maksudnya ya yang ditawarkan. Jalannya juga ya seperti ini, jalannya tidak ada perubahan, jalan masih sama kayak dulu. Di apa-apa di depan gitu kok ada. Oh ya, coba. Nah, masih sama jalanannya, masih Nggak ada kertas kado. iya, masih sempit dan masih lain sebagainya lah. Merta. Hotel apa? Di sini sudah banyak sekali hotel-hotel, homestay, tempat makan, tempat oleh-oleh dan lain sebagainya ya. Nih tempat oleh-oleh, Karika. Nah, itu salah satu oleh-oleh khasnya Wonosobo, khas Dieng ya. Itu Karika. Karika itu kayak pepaya tapi kecil. Nah, ini view-nya masih bagus lah. Bisa enak view-nya. Nah, ini view-nya masih di sebelah kanan masih bagus. View-nya bagus sebelah kanan. Nah, di depan sini ini ada namanya tol pintu masuk. Nah, ini itu berbayar ya. Satu mobil itu berapa ya? Kurang paham. Satu mobil, satu motor juga berbayar. Nah, jadi saya sarankan bagi teman-teman yang mau ke Dieng, lebih baik lewat jalan yang tadi ya, dari arah Semarang atau arah Jakarta. Biar ya daripada bayar ke situ sih. Dan saya pun juga nggak tahu itu bayar buat apa ya. Nggak tahu itu bayar buat apa ya. Dan bayarnya itu juga tidak murah soalnya. Bahkan kami orang Wonosobo pun juga kadang ditarik di sana untuk membayar itu, kan jadi aneh. Bayar. Sedangkan jalanannya ini ya juga tidak ada perbaikan, fasilitas juga tidak ada, makanya itu buat apa maksudnya bayar seperti itu ya. Itu kadang ya itu bertanya-tanya di sana. Jadi teman-teman, itu saran saya, kalau mau ke lebih baik lewat jalan yang tadi daripada lewat jalan sini tuh. Nah, ini kita kejebak macet di daerah Garung ya. Garung itu ya kecamatan sebelum kita masuk ke kotanya Wonosobo. Jadi di kecamatan Garung ini ada yang namanya wisata Telaga Menjer ya. Telaga Menjer itu yang lagi viral banget sekarang di Wonosobo. Jadi teman-teman mungkin kalau mau ke Wonosobo, selain Dieng itu ada Telaga Menjer yang maksudnya satu arah ya, dari arah Wonosobo kota ke arah ke Dieng itu ada yang namanya itu Telaga Menjer. Ada juga Curug Sikarim. Curug itu air terjun. Jadi Sikarim itu namanya. Jadi air terjun Sikarim. Tapi itu jalannya ekstrim ya. Saya sih tidak menyarankan teman-teman untuk bisa sampai ke sana karena memang jalannya yang sangat ekstrim dan lebih berbahaya ketimbang jalan yang tadi kita lewati. Itu di YouTube itu banyak yang sudah sampai sana, yang mereview jalannya, dan banyak juga di YouTube juga itu yang ada yang gagal menanjak. Nah, itu kan berbahaya tuh, gagal menanjak, berhenti di tengah-tengah tanjakan kan. Nah, ini macet panjang kayaknya ini sampai mungkin di
pertigaan masuk ke Telaga Menjer nanti. Nah, kita coba skip dulu ya. Nah, biar Ke sana kok naik motor. lebih hemat waktu videonya. Ini kita merayap ya. Merayap ya, selain mungkin ada pertigaan wisata di depan sini juga karena ada pasar ya. Jadi bisa menyebabkan macet itu ya. Salah satunya yaitu mungkin pasar ya, yang dimana kadang angkutan itu parkir sesuka hatinya, kan, di bahu jalan yang mengakibatkan mobil itu kan jadi tersendat yang di belakang. Contohnya seperti ini. Nah, ini parkir di bahu jalan. Nah, ini kan kalau akses dari sini rame, akhirnya kan dari bawah jadi tersendat kayak gini kan. Nah, belum lagi parkir di samping-samping kanan jalan, kanan kiri jalan. Ini juga menyebabkan macet tuh ya. Pada intinya ya karena volume kendaraannya itu lebih banyak yang semakin banyak tiap harinya, tiap bulannya, tiap tahunnya itu semakin banyak kendaraannya dibandingkan jalannya yang tidak berubah jumlahnya. Nah, itu kan yang menyebabkan kemacetan itu muncul. Apalagi angkutan umum di Wonosobo itu belum terlalu menjanjikan untuk ditumpangi ya. Jadi sebagian besar warga Wonosobo lebih menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil pribadi itu. Nah, jadi ya karena memang angkutannya belum memenuhi standar bagi kebanyakan orang. Nah, kalau misal angkutannya mungkin bisa diperbaiki kualitasnya, kapasitasnya juga diperbaiki, mungkin sebagian besar orang juga mau menggunakan angkutan umum ya. Enggak hanya di Wonosobo, mungkin di luar kota pun juga akan sama. Nah, di depan sana tuh belok ke kanan itu nanti ke Telaga Menjer ya. Jadi itu ke Telaga Menjer itu motor-motor yang menyeberang, itu mobil yang masuk belok kiri itu nanti. Nah, itu nah nah ini belok kanan ini. Nah, itu mobil belok itu. Nah, itu masuk ke Telaga Menjer, wisata Telaga Menjer ya. Di sana teman-teman kalau main ke wisata Telaga Menjer itu bisa naik kapal perahu lah, perahu kecil memutari Telaga Menjer dengan biaya satu orangnya itu 20.000 kalau tidak salah sekarang. Oke, kita suat-suatan dulu ya. Selain tadi ada wisata itu, kalau naik lagi tadi sampai ke Curug Sikarim itu. Nah, di Telaga Menjer pun juga selain ada wisata itu juga ada tempat makan yang lagi banyak diburu oleh wisatawan karena memang view-nya menawarkan Telaga Menjer yang bagus. Nah, itu kita mungkin kurang lebih sekarang tinggal setengah jam lagi ya, kemungkinan besar sampai 30 menitan lagi sampai ke titik awal pemberangkatan atau ke rumah, kalau tidak macet. Kalau macet ya bisa lebih dari setengah jam, bahkan 30, 40 atau 1 jam pun bisa sampai di rumah. Nah, sekarang Bismillah. sudah masuk ke kilometer 52 km. Nah, ini kita sudah menempuh 52 km dari sejak kita tadi berangkat. Nah, ini sama nenek mah ya. Nah, ini kita sudah hampir sampai di kota Wonosobo-nya, kurang lebih mungkin 5 km dari sekarang kita akan sampai di kota Wonosobo. Nanti dari kota Wonosobo kita ambil ke kiri untuk ke jalan arah pulang ya. Nah, Gunung Sindoro letaknya masih di sebelah kiri saya di sana. Nah, di sana itu Gunung Sindoro. ini berapaan Pak harganya? Ya. Jadi Gunung Sindoronya tidak berpindah dari posisinya. Artinya dari kita berangkat, Gunung Sindoro berada di sebelah kiri kita.
Dan ini kita arah pulang pun juga Gunung Sindoro berada di sebelah kiri perjalanan kita. Nah, di sebelah kiri itu karena masih tertutup awan ya, tertutup kabut. Jadi kan padahal pas waktu kita berangkat cuacanya cerah, tapi ketika kita sudah sampai di daerah Parakan tadi kan suasananya jadi mendung, dan ketika kita sudah mulai di Ngadirejo itu suasana udah hujan, bahkan sampai di atas pun juga tadi suasana jadi berkabut. Nah, tapi nggak apa-apa, setidaknya kita jadi menikmati libur tahun baru ini dengan mengelilingi Gunung Sindoro, ya kan, mengelilingi Gunung Sindoro yang lumayan lah buat pengalaman anak dan istri saya, karena sebelumnya juga saya sudah pernah soalnya. Jadi ya itulah ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 2.17 menit. Tadi sempat istirahat sholat dan istirahat makan juga, sehingga waktunya harusnya sih tadi jam 1-an sudah bisa sampai ke rumah ya, kalau kita tidak banyak-banyak istirahat di rest area ataupun sholat ataupun makan ya. Nah, kita jadinya harusnya sampai jam 1 pun bisa, tapi karena kita santai menikmati perjalanan, jadinya jam segini masih di perjalanan yang mungkin dari sini ke rumah lancar 20 menitan sampai. Nah di sini ya. Jadi di sini sudah tidak ada tempat wisata, karena ini sudah masuki kota. Mungkin wisatanya kalau di daerah kota Wonosobo ya cuma adanya alun-alun kota aja, hutan kota Wonosobo. Nah, itu paling wisata di alun-alun. Selebihnya wisata di Wonosobo itu kebanyakan di arah ke Dieng tadi itu paling banyak. Itu tadi Kali Anget. Ya tadi ada Kali Anget itu pemandian air panas ya. Jadi di Wonosobo banyak sekali tempat pemandian air panas. Salah satunya tadi Kali Anget, dan banyak sekali tempat pemandian lain. Kalau Kali Anget itu kayak kolam gitu, kolam renang dibuat pemandian air panas. Kalau yang lain itu biasanya kayak kamar-kamar gitu, dibuat per kamar terus ada kolam untuk kita berendam. Ya kurang lebih kalau teman-teman lihat kayak di Jepang situlah. Di Jepang itu kan juga ada pemandian air panas ya, kurang lebih hampir sama kayak gitu. Di Wonosobo itu juga banyak sekali sumber air panasnya. Jadi ya kalau teman-teman main ke Wonosobo, jangan lupa untuk mencoba mandi air panas di Wonosobo ya, biar fungsinya karena itu air belerang ya, menghilangkan gatal-gatal pada kulit tubuh kita. Nah gitu ya, kita ini sudah semakin dekat dengan kota Wonosobo ya. Perjalanan kita sudah ke angka 60 km. Kita sudah berjalan sampai ke angka 60 km. Jadi tidak terasa bahwa perjalanan kita sudah akan berakhir sebentar lagi, kurang lebih 20 plus minus 20 km. Nah, kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Google Map, tapi kenyataannya ya bisa lebih atau bisa kurang dari 80 km. Nah ini itu jalan menuju ke arah kota Wonosobo, dan jalanannya macet ya, karena ya libur jadinya macet. Beginilah suasana kota Wonosobo ketika menjelang atau hari libur nasional. Ini enak liburnya cuma 1 hari. Kalau liburnya sampai yang kayak kemarin libur panjang itu, wah bisa macetnya lebih panjang lagi bisa jadi kan. Nah ini ya lumayan jauh ini macetnya sampai ke sana. Nah,
kita nikmatin aja lah perjalanan macet kita ya. Yang penting kita selamat sampai di rumah kembali, tidak ada kendala apapun. Nah di depan ini, ini adalah tempat makan, namanya mie ongklok. Nah jadi teman-teman, kalau main ke Wonosobo, selain harus beli oleh-oleh Karika, juga harus mencoba yang namanya mie ongklok. Dan ini sangat ramai sekali ya. Ini sangat ramai, itu sampai antri keluar-luar makannya. Nah ini sangat ramai sekali ke jalan-jalan. Nah ini tempatnya, nah ini namanya mie ongklok. Mie ongklok itu Sampai sini ya? iya, ini sampai sini tempatnya. Nah mie ongklok itu ya mie dikasih bumbu kayak apa ya namanya ya, yang kental itulah, bumbunya itu kental, bumbunya kental, ditambah ada topping satenya biasanya. Nah kalau teman-teman itu tidak suka makanan manis mungkin ya, nah mungkin tidak disarankan untuk mencoba mie ongklok, karena mie ongklok itu rasanya sedikit manis ya. Jadi dulu teman saya ada yang dari luar Jawa, itu tak diajak ke situ, dia nggak suka karena katanya terlalu manis. Nah, sedangkan dia datang dari Sumatera Barat, dari kota Padang katanya. Nah Padang itu kan jarang masakan manis ya, asam, asin ya, ada kan masakan asin atau selain manis. Nah jadi ketika tak bawa ke situ katanya tidak terlalu enak mie-nya. Nah ini kita belok kiri untuk menuju ke arah jalan pulang. Nah itu, nah kita sudah semakin dekat. Ini daerah kota ya. Tadi harusnya kota itu yang lurus, tapi kita belok ke kiri aja. Kalau kita lewat kota akan semakin macet. Nah, kalau kita lewat jalan kiri ini, kita lewat jalan di pinggir kota. Rumah-rumah di sini kan jarang ditinggal. Gimana? Di daerah atas. Oke kok. Ini apa? Nah di sini nanti kita akan bertemu perempatan ya. Jadi teman-teman kalau lewat jalan sini ya, yang bukan orang Wonosobo lewat jalan sini, nah ini kita akan menemukan perempatan. Nanti teman-teman kalau mau ke arah Jakarta, ke arah Purwokerto, itu lurus saja yang lurus sana. Kalau mau ke arah Semarang itu belok yang kiri. Nah jadi kita akan belok ke kiri ya, karena kita rumahnya di arah jalan Semarang. Kita belok kiri. Kalau yang lurus sana itu, nah itu arah Jakarta Purwokerto. Kalau yang belok kanan ini nggak boleh karena itu searah. Ya ini namanya 0 kilometernya Wonosobo, itu tugunya. Nah di depan kita itu adalah Gunung Sindoro. Nah itu adalah Gunung Sindoro, itu ketutupan oleh awan. Ini masih gelap, tapi padahal cuacanya sudah panas di sini, tapi ya itu masih terasa gelap di sana, panas-panas, mau hujan kayaknya ya. Jadi, nih. Tetap ya, posisinya adalah bahwa Gunung Sindoro ini berada di sebelah kiri perjalanan kita. Nah, dari awal kita berangkat sampai dengan saat ini, Gunung Sindoro masih di sebelah kiri perjalanan kita. Artinya bahwa kita memang benar-benar memutari, mengelilingi Gunung Sindoro secara penuh, dari Kabupaten Wonosobo masuk ke Kabupaten Temanggung, balik lagi ke Kabupaten Wonosobo. Nah itu, nah ini Gunung Sindoronya sana ketutup awan.
alhamdulillah kita akan sampai di rumah atau di titik awal kita berangkat lagi tadi ya, kurang lebih 1 kilometeran lah. Kita akan menyelesaikan trip ini dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun ya, kecuali tadi sempat kehujanan, tapi itu tidak masalah karena memang tidak selamanya perjalanan tadi kena hujan, jadi masih bisa teratasi dengan baik ya kan. Nah ini, dan di sini kalau kita bisa lihat itu bensinnya masih di bagian atas, bagian full ya, tapi nggak tahu ya bagian fullnya tetap juga nanti akan banyak juga ngisinya. Nah ini kita sudah sampai masuk ke gang kita. Nah ini kita akan masuk. Nah ini kita sudah masuk ke gang tadi ya, jalan kampung tadi. Ini depan sudah sampai, dan Gunung Sindoro ini sekarang berada di belakang kita ya, di belakang kita itu. Dan kurang lebih nah, alhamdulillah kita sudah sampai di titik pertama pemberangkatan, yaitu di rumah. Dan sekarang sudah jam setengah tiga kayaknya. Oh jam 3 kurang 10 menit ya. Jadi kita tadi perjalanan dari jam 10 sampai jam 3 kurang 10 menit. Ada kurang lebih 5 jam kita melakukan perjalanan tadi ya, dengan jarak tempuh di sana itu sebesar 74,2 kilometer. 74,2 kilometer ya, 74,2 kilometer. Jadi selisih kurang lebih 6 kilometer lah ya dari yang disampaikan oleh Google Map ya. Kurang 6 km juga tidak masalah karena tadi kan plus minus. Jadi alhamdulillah seperti itu dulu video kita hari ini, perjalanan road trip di hari pertama tahun 2025. Tadi jalanannya juga lancar, sedikit macet lah ya, tapi secara overall itu ya tidak macet, dan suasananya juga enak. Tidak hujan full dari kita berangkat sampai dengan kita pulang. Cuma di beberapa titik tadi memang sempat hujan dan kabut ya kan, viewnya jadi tidak terlihat maksimal. Nah apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan kepada orang lain, jangan lupa share. Dan apabila teman-teman mendukung channel YouTube saya, jangan lupa subscribe. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah subscribe video-video saya dan akun YouTube saya. Semoga yang sudah subscribe selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi rezeki, dilimpahkan segala hal-hal baik kepada teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di road trip selanjutnya yang akan direncanakan, mungkin ke Dieng ataupun ke road trip kita yang paling jauh ke Pulau Dewata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa untuk menghitung konsumsi BBM-nya ya. Tadi saya langsung pulang aja ke rumah, jadi belum sempat beli BBM. Untuk mengisi kembali itu saya isi full kan. Dan barusan sudah saya isi full kan, itu habisnya adalah
5,825 liter. Nah, 5,825 liter yang dibutuhkan untuk mobil saya tadi ya, mengelilingi sejauh 74,2. Jadi kita coba hitung konsumsi BBM road trip kita pada hari ini ya. Kita coba hitung 74,2 dibagi dengan 5,825 liter. Nah, ketemunya adalah 12,738 atau 12,74 lah ya. Nah, ini konsumsi BBM saya di road trip hari ini ya. Nah, bisa dapat segini ya karena mungkin dipengaruhi oleh jalanan yang memang naik turun ya. Dimana kan tadi teman-teman bisa melihat videonya, jalan tanjakannya itu sangat panjang dan sangat tajam, sehingga di jalan tanjakan yang seperti itu konsumsi BBM itu wajar kalau lebih boros dibandingkan dengan jalanan yang datar ya. Mungkin seperti itu informasi yang bisa ditambahkan dari road trip kita hari ini. Terima kasih.